Shalom. Firman Tuhan pada hari ini Minggu 10 Juli 2022 terambil dari Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Sebab perintah ini kusampaikan kepadamu pada hari ini, tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya pada kita, supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, hari ini kami ingin mendengarkan sabda kebenaran firman. Biarlah Roh-Mu yang kudus diam di dalam hati kami, supaya firman yang Tuhan sampaikan pada hari ini menjadi pencerahan dalam kehidupan kami beriman dan di dalam kehidupan kami melakukan kebenaran firman. Tolonglah kami Tuhan, berfirmanlah biar kami mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu dan saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini sangat luar biasa sekali. Kenapa? Karena Tuhan Allah selalu punya hati untuk menyelamatkan umatnya. Tuhan Allah selalu punya hati untuk mengasihi umatnya, sehingga ia tidak membiarkan celaka dan tidak membiarkan gusar dalam kehidupan mereka. Maka dengan itu Allah berfirman kepada Musa supaya perintah-perintahnya disampaikan kembali kepada bangsa Israel sebelum mereka sampai di tanah Kanaan, tanah perjanjian yang penuh dengan damai sejahtera. Melalui firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita bahwa firman Tuhan itu sangat dekat bagi umatnya. Maka kami memberikan tema yaitu firman itu dekat bagi umatnya. Ada dua hal yang perlu kita pelajari melalui firman Tuhan ini. Yang pertama, firman Tuhan itu berada di mulut kita. Dan yang kedua, firman Tuhan itu berada di hati kita. Melalui tema firman Tuhan pada saat ini, firman itu dekat bagi umatnya, mengapresiasikan kepada kita dan tentu mengimplementasikan kepada kita sebagaimana pada Yohanes pasal 1 ayat 1, bahwa firman itu adalah Allah sendiri dan Allah itu adalah firman itu sendiri, tentu berada di tengah-tengah kita masing-masing. Maka jangan kita harus berpikir harus jauh-jauh di manakah Tuhan, di mana kita mencari Tuhan, di mana kita bertemu dengan Tuhan. Seperti apa yang disampaikan pada ayat 12 ini. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit mengambilnya, dan supaya memperdengarkannya kepada kita dan supaya kita percaya kepada Dia. Tentu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan atau Tuhan Allah tidak jauh kepada kita. Dia berada di tengah-tengah kita. Dia berada, dia hadir bagi kita. Dia ada di dalam kehidupan umatnya. Maka segala apa yang kita lakukan, segala apa yang kita laksanakan, segala apa kegiatan kita, Tuhan pasti tahu dan mengenal. Untuk itu, di manakah Tuhan Allah menempatkan firman-Nya dalam kehidupan kita? Yang pertama, berada di dalam mulut kita. Hati-hati saudara yang dikasihi Tuhan. Mulut ini pada dasarnya fungsinya adalah untuk menyampaikan sesuatu hal. Mulut ini berfungsi pada dasarnya untuk mengatakan sesuatu hal. Tentu mulut ini kenapa
dipakai Tuhan untuk menyenangkan hatinya. Roma pasal 10 ayat 10 dia mengatakan, dengan percaya dengan bibirmu, maka engkau akan diselamatkan. Saudara yang kasih Tuhan, sebagaimana mulut ini dipakai oleh Tuhan supaya menyenangkan Dia, tentu mari kita gunakan, mari kita manfaatkan mulut ini sebaik-baik mungkin, supaya mulut ini dapat menyenangkan Tuhan. Bagaimana cara kita? Katakanlah yang benar, katakanlah apa yang baik, katakanlah apa yang sungguh-sungguh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Baik dalam pekerjaan kita, baik dalam kegiatan kita, baik juga dalam segala hal apa yang kita lakukan. Baiknya bibir ini menyaksikan penyampaian yang benar, menyaksikan penyampaian yang tulus, menyaksikan kepada semua orang penyampaian yang dapat memberi damai sejahtera di hati masing-masing saudara kita. Dan juga jangan salah Bapak Ibu, mulut ini juga dapat merenggangkan hubungan persaudaraan kita. Melalui pembicaraan kita ini juga dapat merusak hubungan kita dengan satu dengan yang lain. Dan melalui juga pembicaraan dan mulut penyampaian kita ini dapat juga merusak hubungan kita kepada semua orang. Maka mulut ini sangat bermanfaat dan juga sangat menentukan sekali bagaimana kehidupan kekristenan kita. Bagaimana kehidupan kita mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana cara juga kehidupan kita boleh sampaikan yang baik kepada semua orang. Untuk itu saudara yang kasih Tuhan, marilah kita menjaga mulut kita ini, sehingga mulut ini benar-benar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua, firman itu berada di hati kita. Firman Tuhan dalam Korintus mengingatkan kita, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Tuhan dan hatimu adalah tempatnya Roh Kudus. Saya mengingatkan kita tentang firman ini. Banyak orang yang sangat menyenangkan dan memuliakan Tuhan melalui bibirnya. Banyak orang yang menyembah Tuhan, banyak orang yang memuliakan Tuhan dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati kita ini mari kita jaga. Kata Amsal menyampaikan kepada kita, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Tentu hati ini sebagai tempatnya Roh Kudus, mari kita memberi posisi yang baik bagi Roh Kudus di hati kita, supaya setiap apa yang kita pikirkan terhadap kehidupan kita hari lepas hari, supaya apa yang kita lakukan dalam kegiatan kita, dalam pekerjaan, dalam kesibukan kita masing-masing, hati ini melakukan yang terbaik. Tentu juga bibir menyaksikan penyampaian dengan baik. Maka dengan itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui hati kita ini terpancar kehidupan. Apa kehidupan yang terpancar? Yaitu kehidupan yang baik, kehidupan yang sejahtera, dan kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Itulah tujuan Tuhan melalui firman-Nya pada hari ini. Ia mengatakan kepada Musa, ingatkanlah kembali kepada bangsa Israel bahwa firman itu dekat, yakni ada di mulutmu dan ada di dalam hatimu untuk dilakukan. Maka saya percaya bahwa setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini tentu punya mulut dan punya hati menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Marilah kita gunakan hati dan mulut kita ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati dan menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kebenaran firman-Mu pada saat ini. Segala kekurangan, kelemahan kami, biarlah kuat kuasa Roh-Mu yang kudus yang menguatkan di dalam kehidupan kami kebenaran firman-Mu,
kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.